Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Suparji. Prof, seberapa besar kans dari jika dilakukan eksaminasi ini bisa membuka kasus ini terang benderang, baik dari dakwaan, tuntutan, hingga putusannya itu? Ya, pertama kita harus berusaha ya mengembalikan langkah hukum, tindakan hukum, termasuk narasi-narasi publik itu pada tujuan ini. Bahwa dalam rangka untuk membuat terang benderang perkara, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Artinya jangan sampai opini-opini itu justru membuat bingung masyarakat. Tapi kembalikan, hakikatnya sebetulnya apa? Yaitu adalah bagaimana memberikan keadilan kepada korban, keadilan pada pelaku. Dan kedua, kalau kita kaitkan dengan soal eksaminasi, yang jelas bahwa memang dalam konteks ini hanya sebuah mekanisme pengujian. Menguji tentang proses hukum yang telah berjalan. Apakah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam persidangan. Dan pengujian tadi itu tentunya dengan batu uji yang jelas. Peraturan hukum yang berlaku, kemudian teori hukum yang berlaku, atau kemudian putusan-putusan yang sebelumnya. Nah, ketiga, konteksnya memang secara formal, secara sistem hukum kita tidak memiliki kedudukan, ya, artinya tidak akan mempengaruhi proses putusan pengadilan itu tadi, karena memang semuanya sudah berjalan sebagai mekanisme yang berlaku, ada penyidikan, ada penuntutan, ada pemeriksaan persidangan, dan sudah ada putusan. Jadi kalau hal ini kita kaitkan dengan soal eksaminasi, memang pada dasarnya hanya sebagai salah satu mekanisme ya melihat secara objektif tentang proses hukum yang berjalan pada waktu itu. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah teori yang berlaku, mampu memberikan keadilan atau belum, itu yang dilakukan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap proses hukum ini, saya kira tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena kembali kepada proses hukum yang berlaku secara formil. Bahwa penyidik, polisi hari ini kan melakukan bagaimana memberikan ya kepastian tentang siapa 3 orang yang DPO tadi itu. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah masih ada cerita-cerita bagaimana mereka merasa tidak adil, merasa ada dipaksa dan sebagainya. Mekanisme yang berlaku bukan pada konteks eksaminasi semata, tetapi mestinya dapat dilakukan sekali lagi mekanisme peninjauan kembali. Karena kalau menggunakan eksaminasi sekali lagi tidak akan mengubah putusan apapun, hanya akan sekedar memberikan wacana, memberikan opini dan sebagainya. Tetapi ini mestinya yang perlu dilakukan mekanisme formil yang dapat dilakukan. Kalau kemudian dari konteksnya misalnya Peggy misalnya tidak adil ditetapkan menjadi tersangka, maka lakukan mekanisme pra-peradilan. Itu yang dapat dilakukan. Karena kita adalah sistem hukum yang menganut bagaimana ada prosedur, ada substansi, ada kewenangan yang diikuti. Dan dalam hal penegakan hukum tiga-tiga harus benar. Tidak boleh hanya kita bicara tentang substansi, eksaminasi, tapi prosedurnya tidak ditepati, tidak dilakukan, dan kewenangan juga tidak dipenuhi, juga tidak akan berdampak secara serius, secara signifikan. Jadi kita hormati, kita apresiasi orang yang menaruh perhatian terhadap kasus ini, tetapi lagi-lagi jangan membuat bingung masyarakat, jangan buat membingungkan netizen gitu kan, kembalikan pada hakikatnya gitu. Ya, kita kan juga jadi dibuat bingung gitu ya dengan para saksi yang baru bermunculan, ada juga yang muncul pada saat itu kemudian menarik BAP-nya, pointers-pointers dalam BAP, kemudian juga kesaksian yang berubah-ubah. Nah, bagaimana bisa dari sisi hukumnya untuk melihat bagaimana seseorang itu terang benderang kesaksiannya gitu loh. Apakah diperlukan juga ada pengujian lebih dalam mengenai apakah itu kebenaran yang disampaikan atau alat pendeteksi kebohongan dan sebagainya begitu? Iya, kaitan dengan soal dinamika, ada pencabutan BAP yang tentunya BAP dalam penyidikan, itu sebetulnya tidak terlalu berdampak pada putusan. Karena sekali lagi bahwa yang menjadi pertimbangan hakim itu adalah fakta yang ada di dalam persidangan. Pada proses rekonstruksi fakta yang bertahap di penyidikan, ada pemeriksaan di kejaksaan, sampai kemudian di polisian. Dan sekarang yang menjadi sumber kebenaran yang dianggap benar itu adalah putusan pengadilan itu. Jadi kalau sekarang mempersoalkan misalnya pencabutan BAP, mengapa di dalam persidangan itu tidak dijelaskan, tidak dicabut? Karena apa? Karena kalau dianggap di dalam penyidikan dipaksa, ditekan, dipengaruhi dan sebagainya, mestinya kan bisa dianulir di dalam persidangan. Karena di dalam persidangan itulah yang menjadi dasar bagi hakim mengambil sebuah putusan. Hakim tidak otomatis mengamini misalnya penyidikan
atau kemudian dakwaan dari jaksa, hakim akan melalui cross check dan waktu itu pasti dilakukan dengan terbuka untuk umum, sidang terbuka untuk umum. Jadi kalau sekarang ini muncul polemik soal pencabutan BAP, sebetulnya tidak akan berdampak pada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan ada mendasarkan sekali lagi ada rekonstruksi fakta yang didukung alat bukti, didukung barang bukti, apa yang mengumumkan di dalam persidangan. Dan ini bukan berarti mengamini apa yang disodorkan oleh penyidik itu saja gitu. Oke. Pak Arianto mungkin ini senada nih sama Pak Arianto bahwa eksaminasi tidak kemudian berpengaruh, berdampak hukum apapun terhadap kasus yang sudah berjalan sejauh ini. Nah, tapi kemudian tadi dari Pak Farid juga mengatakan ya ini bukan mau mengulak-ngulik lagi, tapi mau dicek lagi aja bahwa ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang tidak. Nah, dengan adanya desakan-desakan seperti itu, apakah ini justru membuat jalannya penyidikan yang sekarang berjalan ini terhambat, atau memang semakin membuka sih Pak sebenarnya Pak? Kalau dari kacamata penyidik ya? Kalau bagi saya ya, ini bagi penyidik nggak ada masalah ini. Ada muncul-muncul keterangan-keterangan itu yang negatif dan sebagainya, minta eksaminasi sekarang itu. Bagi penyidik ya, itu tidak masalah. Karena tugas penyidik sekarang adalah penyidik yang baru ini. Kalau yang dulu kan sudah tuntas tadi Profesor katakan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau mau protes pada ini pakai PK. Itu. Nah sekarang kan step berikutnya kan kita yang DPO yang 3 jadi 1 itu. Kan? Oke 3 tadi katanya yang ini fiktif kemudian 1 aja. 1 ini pertajam polisi. Nah sekarang kita senang karena apa? Muncul itu keterangan-keterangan yang dulunya nggak pernah keluar, katanya korban juga mengatakan sekarang bermunculan. Yang keluar-keluar ini mohon disampaikan kepada penyidik supaya itu direkap dalam suatu berkas, gitu kan? Diterima semua yang meringankan maupun yang memberatkan. Berarti harus harus ke penyidik supaya nanti itu muncul di persidangan. Gitu kalau cuma keluar-keluar di media, jadi biar bisa di cross check juga kebenarannya begitu ya. Itu pengaruhnya hanya kepada publik, makin mendorong wah ini para penegak hukum nggak benar. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi sekarang ya intinya apapun yang positif negatif masukkan ke penyidik supaya itu nanti kesaksian itu sampai masuk ke persidangan. Nggak bisa penyidik jemput bola Pak. Oh ada keluar-keluar ya. Sudah kan gitu. Penyidik kan sudah bikin posko. Sudah ada posko itu. Ya iya kan untuk bisa menampung sekaligus kan pakai online gitu. Tetapi penyidik juga ada keterbatasan nih. Karena dia menahan orang kan berarti cuma 20 hari plus 40 hari gitu. Jadi kalau semua dianalisis ditelisik semua gitu ya nggak akan rampung-rampung kan. Nah intinya gini lah. Apa yang disampaikan sekarang ini tolong masukkan ke penyidik supaya itu nanti bisa ditampilkan di pengadilan. Dan yang kedua, di pengadilan itulah tolong yang bersaksi-saksi itu jangan main wah saya dulu dipaksa dan sebagainya. Apa yang disampaikan itulah yang dipakai untuk bahan itu. Pak Arianto, proses penyidikan sebenarnya apa sih yang membuat ada proses penyidikan itu tidak berlangsung secara sempurna, tidak saintifik? Itu apa yang membuat itu gini seperti itu? Polisi itu ya, kalau menyidik itu ya, lihat kasusnya. Kalau kasus copet dia nggak perlu pakai scientific identifikasi darah dan sebagainya, cukup pakai kesaksian-kesaksian hakim tok langsung selesai. Tapi kalau kasusnya nggak pelik ya gitu, pelik itu artinya apa? Kesaksian, cuman berdasarkan kesaksian, nanti kesaksiannya beda-beda. Kan kita harus bukti otentik yang ada, bukti material. Karena di dalam KUHP itu ada macam-macam alat bukti ya. Inilah bedanya ya kalau dulu ya, sewaktu RIP itu, RIB ya, KUHP yang lama itu kalau penyidik periksa harus pakai pengakuan itu. Sekarang enggak, sekarang kan alat bukti itu keterangan saksi, keterangan dokumen, petunjuk, kemudian keterangan ahli dan sebagainya. Jadi intinya tolonglah ini ya. Oh satu lagi Pak yang saya belum lupa. Kalau nanti prosedurnya ini tidak dianggap benar ya untuk kasus yang ini, seperti Pak Hotman itu katanya terlalu cepat menentukan peradilan ya, peradilan aja, ajukan peradilan, itu selesai. Tapi belum dilakukan juga ya kita.